Kalau boleh jujur, menurut gua sampai saat ini OnePlus itu hampir selalu gagal ya dalam urusan kualitas kamera. Dari seri pertama sampai seri ke-8, nah di OnePlus 8 Pro ini baru punya setup sensor kamera yang keren. Kualitas foto apalagi kualitas videonya itu one of the best. Punya kualitas yang tajam dan stabilisasi video terbaik di resolusi 4K 60. Dan yang terakhir ini adalah OnePlus 9 Pro hadir dengan membawa ekspektasi tinggi, impian yang tinggi karena mereka bekerja sama berpartner dengan salah satu brand besar dalam industri kamera yaitu Hasselblad yang punya histori hebat yang membawa kamera ke bulan dan mengabadikan foto-foto momen bersejarah perjalanan manusia sampai ke bulan. Jadi pertanyaannya, apakah dengan nama besar Hasselblad ini bisa membawa kamera HP OnePlus menjadi salah satu yang terbaik? Ya sebenarnya HP flagship itu bukan soal kamera doang, kita sepakat ya. Tapi kalau udah HP flagship, tolak ukur pertama pasti kameranya. Oke, sekarang kita cek dulu dusnya, dapat apaan aja ini. Oke, ini adalah dusnya OnePlus 9 Pro 5G. Ada tulisannya Co-Developed with Hasselblad. Bagian kanan ini ada logonya OnePlus. Bagian kiri ada logonya Hasselblad. Bawah kosong, atas ada barcode. Belakang ya mungkin ini ada spek-speknya ya, cuman nggak tahu gua bahasanya. Oke, kita buka. Nah, ini ada tulisannya nih OnePlus. Kita buka. Handphonenya sebenarnya udah gua buka. Jadi yang lain-lainnya belum gue cek. Nah di dalam sini ada logo Hasselblad dan ada tulisan P1D50Q. Nah yang di bawahnya adalah PCD 1.8 sampai ke 2.4. Menurut gue ini kayaknya aperture ya, dari aperture 1.8 sampai ke 2.4. Terus sebelahnya itu 14/77. 14 adalah milimeter untuk lensa ultra wide dan 77 itu sampai ke telefoto 77 mm. Oke, kayaknya sih sepertinya itu ya. Udah nggak ada lagi, kosong. Nah ini ada tulisan never settle. Buka ya. Itu slogannya OnePlus ya. Jangan menyerah. Salah ya. Nggak pernah puas. Ini ada tempat casingnya. Terus ini ada mungkin ini hello gitu kali ya. Ada buku manual, terus ini ada stiker OnePlus, dan ini sepertinya panduan ya. Oke, ini masih dapat kepala charger yang maksimumnya itu 65 watt. Nah ini di sini nih keterangannya nih. Ya colokannya masih pipih nih, jadi kalian harus nyari stekernya lagi. Dan ini ada kabelnya, seperti biasa nih kabelnya ciri khas OnePlus berwarna merah. Portnya colokannya ini udah USB Type C dua-duanya ya, C to C, jadi udah power delivery. OnePlus 9 Pro punya 3 pilihan warna. Yang pertama yang sebenarnya yang paling menarik dan yang paling banyak diomongin itu yang warnanya Stellar Black. Punya tampilan dan kesan yang gahar, lelaki banget, mirip-mirip sama S21 Ultra yang warnanya itu Phantom Black. Terus ada warna Forest Green, dan yang ini yaitu warna Morning Mist. Adalah warna yang kita pilih saat ini. Sebenarnya kalau ngomongin soal warna HP itu kan selera ya. Menurut gua Morning Mist ini warna yang menampilkan kesan premium, gorgeous. Cuma sayangnya warna Morning Mist ini ada kelemahannya yang nggak asik banget menurut gua, yaitu fingerprint magnet. Tapi ya hampir semua HP flagship itu akan berakhir dengan ditutup casing. Secara pasti bakalan ngeri banget kalau sampai lecet. Masuk ke bagian bodinya, di bagian kanan ini ada tombol power yang kliki. Atasnya itu ada mute slider seperti halnya pada iPhone. Lalu di bagian kiri itu ada tombol volume, dan ke bawah itu ada slot SIM card, dual SIM, dual nano, dan HP ini udah support 5G. Sebelahnya ada lubang mic lagi, terus port USB dan speaker. OnePlus 9 Pro punya ukuran dan berat yang hampir-hampir mirip ya, sama kayak OnePlus 8 Pro. Layarnya itu menggunakan LTPO Fluid AMOLED yang punya resolusi 2K 120Hz, punya kecerahan sampai 1300 nit. Speaker atasnya bagiannya di sini, dan kamera depannya itu udah punch hole di sebelah kiri atas dengan resolusi 16 megapiksel.
Fingerprint udah pasti ada di dalam layar, dan sensor-sensor lainnya nggak usah ditanya lagi, pasti lengkap. Handphone flagship kayak begini udah pasti bawa semua hal yang baru seperti WiFi, Bluetooth, dan tentu aja NFC. Untuk sistemnya, untuk pertama kali nih OnePlus pakai Color OS pada versi yang dijual di Cina. Tapi karena kita beli versi Cina, jadinya HP ini built-in Color OS. Agak disayangkan ya, padahal Oxygen OS itu menjadi salah satu faktor penting untuk para fanboynya OnePlus. Gue masih menunggu apakah OnePlus bisa membuatkan local flash untuk Color OS ini. Seperti dulu versi Cinanya Hydrogen OS itu dirubah ke Oxygen OS cuma lewat local updater. Gampang banget caranya. Karena HP OnePlus pakai Color OS ini rasanya tuh jadi seperti pakai HP-nya Realme ya. Mirip banget soalnya UI-nya. 9 Pro punya setup kamera yang keren menurut gua. Main sensornya itu IMX789 custom sensor 50 megapiksel buatan Sony. Kamera ultrawide-nya pakai sensor IMX766 yang mereka buatkan khusus lensa khusus untuk meminimalisir distorsi. Kamera tele 3.3 kali zoom 8 megapiksel, dan satu lagi adalah lensa monokrom 2 megapiksel. Nah ini kayaknya nggak kepake deh. Mereka klaim hasil foto punya peningkatan pada kualitas warna karena kerjasama dengan Hasselblad. Karena penasaran soal warna, akhirnya gue langsung mau ngadu tes warna dengan Sony Mirrorless A6500, Pixel 4, Vivo X60 Pro, dan yang terakhir adalah iPhone 12 mini. Sony A6500 kita setup default menggunakan lensa Sony 2470 Zeiss. Oke, untuk hasil foto yang udah kita lihat tadi, untuk scene yang pertama yang buah-buahan, itu kelihatannya hampir mirip ya semuanya. Mungkin perbedaan ada di white balance aja dikit. Ada yang warm dan ada yang cool. Nah, kalau menurut gua warnanya tuh ya udah merata, sama-sama bagus semuanya. Dan yang kedua, nah ini untuk skin tone nih ya. Untuk foto yang si Felix itu kelihatan kalau hasil dari OnePlus mau yang Auto dan yang Pro itu menurut gua untuk kalau dia sandingin bareng sama si Mirrorless A6500 itu udah nggak mirip banget, udah beda jauh ya. Dan kalau dari kelima foto ini yang paling mendekati dengan Sony Mirrorless A6500 itu hanya Pixel dan Vivo X60 Pro. Dan yang ketiga nih, lagi-lagi untuk foto skin tone. Nah kali ini Mas Lanu yang difoto. Lagi-lagi itu Pixel dan si Vivo X60 Pro yang paling mendekati A6500. Nah sayangnya nih si OnePlus malah jauh ya, nggak mendekati ya, boro-boro mendekati ya. Kayaknya warnanya tuh malah jadi lebih nggak natural. Oke, jadi menurut gua kalau soal warna sebenarnya itu kan selera ya, subjektif. Ada yang suka warna gonjreng, ada yang suka warna biasa aja, ada yang suka warna natural gitu kan. Nah, balik lagi ke kalian gimana penilaiannya tentang si OnePlus 9 Pro ini. Dan yang kedua adalah soal lensa ultrawide nih. OnePlus ngeklaim kalau lensa ultrawide yang mereka punya di OnePlus 9 Pro ini punya zero distortion. Jadinya ini fix ya, fix by hardware, bukan dari software. Nah kalau kebanyakan Android yang lain itu lensa ultrawide-nya itu fixnya itu dari software. Karena gue ngetes langsung ketika menggunakan Gcam, contohnya di handphone Xiaomi, ultrawide-nya itu jadi pada melengkung-melengkung pinggirannya. Jadi itu beneran distorsi. Jadi di fixnya itu by software otomatis dari aplikasi mereka. Nah sementara OnePlus ini free distortion by hardware. Nah gimana cara ngebuktiinnya? Yaitu dengan mode Pro. Cuma sayangnya mode Pro di handphone OnePlus 9 Pro ini itu hanya untuk lensa normalnya aja. Lensa ultrawide-nya itu nggak ada pilihan mode Pro dan untuk take RAW. Karena untuk ngetes distorsi ini kita harus take RAW yang bener-bener pure dari sensornya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan Gcam untuk ngetes lensa ultrawide-nya, dan hasilnya bener-bener
free distortion, zero distortion, minim distortion pada lensa ultrawide-nya. Gcam ini kan memang metodenya itu adalah men-take raw, burst, dan menggabungkan secara langsung. Nah, kalau misalkan lensanya itu distorsi, pastinya dia melengkung, dan ini kagak. Mantep. Rekaman kamera depan OnePlus 9 Pro itu udah support 1080 60 fps. Jadi kalau di 8 Pro itu kalau nggak salah waktu itu 1080 30 fps doang. Nah, sekarang udah bisa 1080 at 60 fps. Jadi lebih smooth dan juga ada stabilisasinya, zero AIS. Untuk kamera belakangnya, OnePlus 9 Pro support sampai ke 8K 30 fps dan 4K nya itu bisa 120 fps. Dan yang sekarang yang lagi gue tes ini adalah 4K 60 fps. OnePlus ini dari OnePlus 8 Pro punya perekaman kamera dengan stabilisasi terbaik ya di resolusi 4K 60. Begitu juga di 9 Pro, ini mantep banget sih ya, smooth, terus stabil, terus lagi ngerekam gini juga bisa langsung pindah ke lensa ultrawide dan langsung ke lensa telenya 3 kali zoom. Oke, jadi ini adalah impresi awal gua. Kita tes ala-ala kayak tadi untuk ngeliat kalau menurut gua color science yang dibawa OnePlus 9 Pro dan kerjasamanya bersama Hasselblad itu belum membawa perubahan yang signifikan. Malah untuk color science gua lebih cenderung memilih si Pixel 4 dan Vivo X60 Pro yang lebih mendekati si mirrorless A6500 dengan settingan default. Ya mungkin aja nanti sambil gua mengulas lebih dalam lagi, mungkin nanti bakal ada update software yang membuat color science kualitasnya itu jadi lebih baik lagi si OnePlus 9 Pro ini. Ditunggu aja videonya ya.